Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjelaskan tentang materi kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 dengan saya, Taufik Abdul dan kelompok saya, Fitriana, Aldi, Fuad, Fira, dan Lukman. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku ekonomi lintas negara dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Manfaat perdagangan internasional: 1. Menjaga stabilitas harga. 2. Menambah devisa negara. 3. Memperluas lapangan kerja. 4. Transfer teknologi. 5. Memperluas pasar hasil produksi dalam negeri. 6. Meningkat kualitas produk. Faktor pendorong: 1. Perbedaan SDA. 2. Perbedaan SDM. 3. Keuntungan dari adanya spesialisasi. 4. Selera atau diferensi produk. 5. Perbedaan teknologi. Faktor penghambat: 1. Kebijakan proteksi oleh pemerintah. 2. Apresiasi mata uang dalam negeri. 3. Kualitas SDM rendah. 4. Terjadinya perang. 5. Proteksi wilayah regional. Teori perdagangan internasional yaitu ada 4. 1. Teori klasik. 2. Teori keunggulan mutlak. B. Keunggulan komparatif. Teori modern. Teori klasik dikemukakan oleh David Ricardo dan Adam Smith. Teori keunggulan mutlak Adam Smith. Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith menyatakan bahwa pertukaran akan terjadi di antara dua negara jika setiap negara memiliki keunggulan dalam memproduksi barang tertentu. Teori keunggulan komparatif. Teori yang dikemukakan oleh David Ricardo menyatakan perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Teori modern dikemukakan oleh Bertil Ohlin. Teori ini dikenal dengan teori Hertzsprung-Ohlin atau teori HO. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur proses pertukaran barang antar jasa antar pelaku ekonomi lintas negara. Macam-macam kebijakan perdagangan internasional. A. Kebijakan dalam ekspor. 1. Tarif. 2. Subsidi. 3. Dumping. 4. Diskriminasi harga. Kebijakan dalam impor. 1. Larangan impor. 2. Kuota. 3. BA masuk impor. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. 1. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. 2. Melindungi produksi dalam negeri. 3. Menyehatkan neraca pembayaran. Alat pembayaran internasional. 1. Uang tunai. 2. Barang. 3. Emas. Cara pembayaran internasional. 1. Pembayaran tunai. 2. Pengiriman wesel. 3. Pengiriman cek. 4. Letter of credit. Neraca pembayaran internasional adalah catatan yang tersusun secara sistematis mengenai seluruh transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan barang atau jasa. Tujuan neraca pembayaran. 1. Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi negara di perdagangan internasional. 2. Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi pembayaran. 4. Merupakan alat untuk mengukur berapa besar utang yang dipiutang negara terhadap luar negeri. 5. Alat mengukur struktur dan komposisi transaksi ekonomi suatu negara dengan dunia internasional. Mengukur keadaan perekonomian. Fungsi neraca pembayaran. Alat pembukuan alat pembayaran luar negeri agar pemerintah dapat mengambil keputusan. Alat untuk menjelaskan pengaruh dan transaksi luar negeri. Alat untuk mengukur keadaan perekonomian dalam hubungan internasional. Alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara. Komponen neraca pembayaran. A. Neraca berjalan, neraca perdagangan, neraca jasa. Transaksi modal mencatat arus modal masuk keluar baik modal jangka panjang maupun jangka pendek. Neraca moneter, perubahan cadangan devisa. Analisis keseimbangan neraca pembayaran. Keseimbangan transaksi berjalan, keseimbangan yang dihitung dari transaksi barang dan jasa. Keseimbangan neraca pembayaran. Devisa adalah sebuah valuta asing yang mempunyai daftar kurs resmi di bank sentral.
Fungsi devisa: alat tukar internasional, alat pembayaran utang luar negeri, alat stabilitas mata uang suatu negara. 4. Sumber pendapatan negara. Sumber devisa: pendapatan ekspor neto, arus modal masuk neto, kegiatan ekspor, sektor pariwisata, pinjaman luar negeri. Tujuan penggunaan devisa: membiayai impor barang dan jasa yang bersangkutan, cadangan impor barang dan jasa, membayar cicilan utang luar negeri dan bunganya, cadangan kekayaan pendukung nilai rupiah. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.